Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk pesan-pesan spiritual guidance kamu. Kira-kira apa pesan yang disampaikan oleh malaikat penjaga kamu selama kamu ngejalanin aktivitas kamu sebulan ini, yaitu bulan November 2023 ya. Dan seperti biasa saya ingatkan untuk teman-teman Leo, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan diambil hati bila tidak cocok, karena bacaan ini juga bisa vice versa. Untuk pesan yang disampaikan bisa jadi bolak-balik. Bisa jadi milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi, atau kondisi kesehatan keuangan yang tengah dealing sama kamu, yang mempengaruhi peruntungan kamu atau energi kamu di bulan November ini. Ada Loyal Heart Counseling, a Lake Up Spiritual Teacher, Flexible Healing, Energy Healing, dan Milk Honey Protected. Bila kamu punya masalah, ada sesuatu hal yang kamu kurang paham, mungkin perlu bagi kamu untuk mendengarkan kata-kata motivasi, video-video motivasi banyak ya di YouTube. Ada mungkin saran-saran, nasihat-nasihat yang enak untuk didengar. Bisa kamu dapatkan ini dari lingkungan pertemanan kamu, dari keluarga, atau dari berbagai sumber di media sosial. Ada itu banyak itu ya, kata-kata motivasi yang bisa memberikan atau membangun semangat, kepercayaan diri terhadap diri kita, keyakinan dikala kita mungkin mengalami suatu masalah, lagi stagnan, lagi mungkin mandek, seperti seolah-olah nggak ada solusi untuk persoalan yang kita hadapi ya, tapi dengan motivasi akan membangun kepercayaan, keyakinan lagi bahwa kita sebagai umat manusia yang percaya akan Tuhan Allah pasti akan memiliki keyakinan bahwa dia nggak akan ngebiarin umatnya terlantar menderita ya, pasti dia akan menyediakan solusi atau jalan keluar selama kamu mencari counseling, cari tahu ya, cari saran, cari solusi. Ada Loyal Heart di sini, miliki keyakinan, kesetiaan, kepercayaan terhadap Tuhan pencipta semesta, bahwa apa yang kamu butuhkan, kamu butuh kata-kata yang membangun semangat kamu, menyembuhkan hati kamu, pasti akan ada itu kamu dapatkan. Kalau enggak kamu dapat dari sosial media, dari orang-orang terdekat kamu ya. Oke, a Lake Up Spiritual Teacher, you heal with your classes, session, and seminars. Beberapa di antara kamu mungkin adalah pelajar, kamu mengikuti komunitas tertentu, atau kamu suka mengikuti seminar, kelas-kelas tertentu untuk membangun kesehatan mental. Kamu akan mendapatkan berbagai pengetahuan di sana, dari religion, dari agama hingga spiritualism. Kamu akan mendapatkan pemahaman ini. Saya ngerasa beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan energi Uranus Gemini di planet Gemini ya. Ini adalah energi yang free thinking. Free thinking itu dia cara berpikirnya modern, out of the box. Dia bisa terima perbedaan-perbedaan pandangan dari berbagai kalangan, bahkan dari berbagai sudut pandang keagamaan. Dia ini adalah sosok yang genius, ya bisa dikatakan ini adalah kamu yang genius. Seseorang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Kemana aja dia masuk gitu. Secara spiritual, kamu sebenarnya sedang mencari sesuatu yang kalau di kalangan umum orang-orang biasanya itu beda, nggak pada umumnya, nggak pada tempatnya seperti itu ya. Orang yang gaya hidupnya misalnya bebas itu kan contohnya agnostik, dia kan terbebas dari ikatan agama apapun. Itu sesuatu yang berbeda. Atau kamu adalah sosok yang gaya hidupnya modern, dari cara berpakaian, pergaulan, kamu beda dari masyarakat
pada umumnya. Apalagi kita itu Asia ya, gimana lah orang Asia kan udah tahu kalau berpakaian bagaimana, pergaulan semestinya harus gimana gitu. Ada sesuatu yang uncommon atau unusual, ya sesuatu yang berbeda dari pada umumnya. Dan sepertinya ini adalah pencarian jati diri juga yang kamu ingin temukan. Sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda yang ingin kamu gali dari dalam diri kamu. Ada energi healing, beberapa di antara kamu berada pada puncak di mana kamu mencari berbagai spiritual atau meditasi seperti apa. Mungkin ini pencarian kemana aja dijalanin untuk memperoleh mana yang cocok nih untuk penyembuhan luka batin, membangkitkan intuisi, membangkitkan keberanian menjadi pribadi yang unik, out of the box, fleksibel. Jadi kemana aja dia bisa masuk, dia tidak diskriminatif, ibarat seperti itu ya. Oke, ada milk and honey, ada sesuatu yang manis nih. Milk itu kan bernutrisi, honey juga manis lagi, apalagi dicampur gitu ya. Ada suasana hati yang akan menyenangkan mungkin kamu dapatkan, dan ini kamu dapatkan dari orang-orang yang care, peduli, yang sayang sama kamu. Kalau kamu dealing dengan masalah psikis, trauma, sesuatu yang menyakiti hati kamu butuh counseling, kamu akan dapatkan itu. Kamu butuh uluran tangan, kamu dapatkan itu. Akan ada tangan yang senantiasa memberikan apa yang kamu butuhkan. Oke, saya buka oracle yang ketiga. Ya, untuk Leo. Ada deservingness, partnership, take a divinely guided change, dan yang terakhir successful funding. You are a beloved child of God, likely everyone else, and you deserve to receive the support that will allow you to focus upon your divine life purpose. Even if you can't yet recognize your lovable qualities, trust that God and the angels can see how amazing you truly are. Ya, spiritual guidance kamu berkata bahwa kamu itu luar biasa, Leo. Oleh karena itu, kamu sangat dicintai oleh Tuhan, sama seperti yang lain juga dicintai ya, bukan cuma kamu aja, semua manusia ini umatnya dicintai oleh Tuhan. Dan sama juga seperti saudara atau orang-orang di sekitar kamu yang mendukung kamu, memberikan kamu pertolongan, mereka mencintai kamu. Mungkin beberapa di antara kamu belum bisa mengenali kualitas dari perhatian, uluran tangan, atau saran-saran positif, motivasi yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kamu. Kamu mungkin belum bisa mengenali kualitas tindakan-tindakan itu sebagai cerminan kasih, cinta. Sebenarnya bantuan uluran tangan kan nggak harus dikasih uang atau dikasih makanan. Bahkan ketika orang menanyakan kabar kamu, apa kabar Leo? Apakah kamu baik-baik aja kan? Nah, kenapa kamu sedih? Menanyakan seperti itu aja pun artinya mereka itu peduli kan gitu ya. Mungkin untuk sekarang belum bisa mengenali secara jelas kualitas perhatian orang-orang di sekitar, atau mungkin kamu belum bisa mengenali segala sesuatu yang terjadi pada kamu adalah atas izin Allah. Tujuannya itu demi kebaikan. Mungkin ada pelajaran di sana yang perlu kamu petik, dan dia memberikan pelajaran tersebut karena dia menyayangi kamu. Mungkin dia ingin kamu bertumbuh, berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa, dekat lagi ke depannya dengan dia. Oke, ada partnership. Allow helpful, supportive partnership into your personal life and career, and both parties benefit as a result. You are receiving help from heaven and from a person who brings needed skills and resources. Ya, ada partnership. Jalin hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar kamu. Pertemanan yang baik, kerjasama yang baik. Karena kedepannya ini akan membawa
keberuntungan kepada kamu. Keberuntungan tidak hanya akan didapatkan oleh orang-orang di sekitar kamu karena kamu berbuat baik terhadap mereka. Ya, kedepannya kamu juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Kalaupun tidak dari mereka, dari sorga. You are receiving help from heaven. Kamu akan mendapatkan pertolongan dari surga. Ada banyak cara Tuhan itu memberikan pertolongan lewat kepada kita ya. Mungkin nggak lewat orang yang udah kita bantuin, tapi dia ngirimin orang lain, bahkan yang nggak kita kenal bisa jadi dipertemukan sama kita dan tiba-tiba aja terbuka hatinya memberikan bantuan sama kita. Jadi tetaplah berbuat baik sama orang lain. Ya, ada tiga divinely guided change. All positive change and successful venture involve a degree of risk, and you are ready to follow your divine guidance to new territories, and you leave behind that which is comfortable and familiar but no longer appropriate for you. You make room for new and more meaningful opportunities. Ya, ikuti kata hati kamu, suara hati kamu. Jika kamu mungkin berada di suatu tempat lingkungan di sini udah nggak aman lagi, gaji kamu, financial income kamu mungkin udah nggak mendukung lagi memenuhi segala kebutuhan kamu. Jika ada tempat lain yang menawarkan pekerjaan yang memberikan gaji lebih, kenapa enggak ya kan? Kamu mengikuti tuntunan suara hati kamu. Dengarkan suara hati kamu. Jika suara hati kamu berkata, udah Leo, kamu pindah kerja aja gitu. Atau ini masalah tempat tinggal. Misalnya kamu udah nggak cocok lagi tinggal di suatu tempat karena di sana toksik, lingkungannya toksik, orang-orangnya toksik. Udah Leo, kamu pindah aja deh. Nggak ada guna selalu bertahan di situ gitu. Lama-lama nanti kamu jadi ikutan toksik kan gitu ya. Ya udah pindah, ikuti suara hati kamu. Ada successful funding. Your idea is divinely guided and supported by the same infinite wisdom of God, and that gave you the idea. Do not allow money concern to prevent you from turning it into reality. Crowdfunding, partnership, and other investment are available to help you. Ingatlah, Leo, bahwa ide-ide, talenta, atau pengetahuan yang udah diberikan atas seizinnya Tuhan terhadap kamu, jika kamu manfaatkan itu dengan baik, maka talenta atau kemampuan yang diberikan Tuhan itu akan memberikan keberuntungan bagi kamu, akan ngebantu kamu menjadi seseorang yang berhasil. Jadi manfaatkanlah talenta, skill, daya imajinasi kamu. Ini otak kita ini kan hadiah yang udah diberikan Tuhan sama kita ya. Kenapa enggak dimanfaatin, dikembangkan gitu. Lalu suatu saat ketika kamu ready untuk petualangan, ready untuk suatu proyek pekerjaan, kamu berhasil di sana dengan kualitas yang udah kamu kembangkan tadi, ada keberhasilan di sana. Nah, spiritual guidance kamu berkata di sini, manfaatkan apa yang diberikan oleh Tuhan sama kamu. Kamu diberikan skill untuk misalnya bermain musik, itu dimanfaatkan. Oke, yang terakhir untuk wild animal oracle-nya, saya buka. Ada crocodile, the rabbit, cosmic egg, dan juga raccoon. Wah. Crocodile ini adalah hewan karnivor ya. Dia memiliki gigi yang tajam, mata yang tajam, kalem, tenang dia untuk memperoleh mangsanya. Dia nggak buru-buru. Dalam hal ini untuk rezeki ataupun peruntungan kamu, mungkin sikap seperti ini yang perlu kamu terapkan, yang kamu jalankan di dalam kamu beraktivitas selama sebulan ini ya. Tenang, kalem, jangan tergesa-gesa, terburu-buru, jangan impulsif di dalam mengambil tindakan ya. Kalau kita ibaratnya buaya, kalau dia cekatan, dia mengejar mangsa pasti cepat lari.
punya kesempatan untuk lari ya kan. Nah, trik krokodil ini menangkap mangsa kan dia mengendap, dia tenang. Tiba-tiba dia mencengkram, dia sigap. Dia memiliki sikap yang sigap. Sekali dia cengkram langsung dapat. Ya, sama halnya dengan rezeki ya, seperti itu. Sekali cengkram langsung dapat dia. Nggak lepas-lepas. Selain itu tubuhnya juga sangat keras ya. Kulitnya keras. Ekor, mulut, semuanya bisa jadi senjata dia. Kalau tidak salah, kulit bagian atasnya itu pun tajam-tajam nih. Bisa melukai. Bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang energinya semacam ini. Tajam. Seperti pedang melukai hati dan perasaan kamu. Dan kamu butuh konseling, peneguhan hati supaya bisa memaafkan sikap atau perkataannya yang melukai hati kamu. Ya, lakukan konseling, meditasi, belajar untuk memaafkan. Ada rabbit. Rabbit memiliki karakter nokturnal, hewan yang suka berkelana di malam hari karena dia tahu di siang hari banyak pemangsa gitu ya. Dia hanya bisa bergerak leluasa itu di malam hari. Dia suka melompat, dia gesit di dalam bergerak. Makanya walaupun rabbit ini enggak memiliki senjata, dia bisa lolos dari mara bahaya. Juga memiliki telinganya ini panjang, yang artinya mendengarkan. Jadi belajarlah untuk mendengarkan suara hati, mendengarkan nasihat, saran-saran yang baik untuk kamu terapkan. Ambil yang baik-baiknya. Ada cosmic egg. Nah, cosmic egg ini dealing dia ke sesuatu yang metafisik ya, sesuatu yang di luar nalar atau sesuatu yang nggak terjangkau, dan mungkin kalau tidak mengandalkan suara hati secara betulan, nggak betul-betul ini meditasinya, nggak betul-betul mengandalkan suara hati, bisa jadi delusi. Yang kamu dengarkan bukan suara hati, tapi seperti delusi, dan kamu anggap itu intuisi. Jadi bagaimana caranya kita benar-benar membedakan suara hati yang murni dengan delusi, bisikan-bisikan yang bukan berasal dari suara hati. Bisikan-bisikan biasanya itu muncul atas dasar ego, amarah, dendam, ataupun ada kesedihan yang mendalam. Suara hati muncul ketika tidak ada merasakan perasaan apapun, baik sakit, senang, sedih, enggak. Dia enggak ngerasa apa-apa. Jadi perlu juga ini untuk Leo belajar membedakan apa bisikan dan apa itu pesan suara hati, supaya ketika kamu bertanya pada diri kamu sendiri, apa sebaiknya yang aku lakukan. Misalnya kamu dihadapkan pada pilihan ya, pindah lingkungan tempat tinggal atau enggak, kamu mendapatkan bimbingan yang benar berdasarkan tuntunan suara hati kamu. Ada raccoon. Raccoon ini adalah hewan yang melakukan segala macam cara, apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan makanannya. Yang penting aku makan. Segala macam cara pun akan dia lakukan. Artinya akan ada kerja keras, usaha, mungkin dengan cara-cara cerdik, dengan taktik, akan ada di sini untuk memperoleh kesuksesan itu. Nah, ini bagus ya, selama kamu tidak merugikan orang lain. Di satu sisi raccoon ini sebenarnya adalah makhluk yang tampak seperti bertopeng dia. Nah, kalau ini bukan kamu, ya hati-hatilah dengan seseorang yang bertopeng. Mungkin di luar dia seperti sahabat, tapi sebenarnya tujuannya untuk mengambil keuntungan dari kamu. Ada milk and honey soalnya di sini. Oke, demikian untuk
Leo, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasain nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.